Halo teman pemilih, balik lagi di podcast OSI KP Kota Madiun, tempat kita ngobrol santai, tetap bermakna soal demokrasi. Di episode sebelumnya kita sudah bahas prinsip langsung, dan sekarang kita lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu umum. Nah, sekarang sering banget kita dengar istilah umum. Sebenarnya apa sih umum dalam pemilu itu? Hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Ketua KPU yang cantik, Bu Wita Anjarsari. Selamat datang, Bu. Selamat siang. Selamat datang, selamat siang. Langsung saja, Bu. Iya. Apa yang dimaksud dengan prinsip umum itu, Bu, dalam pemilu? Oke, Begitu. ya. Yeah. Jadi selamat siang teman pemilih dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan podcast Kota Madiun yang luar biasa, yang setiap minggunya tentunya menghadirkan informasi-informasi penting terkait dengan demokrasi pemilu dan pilkada yang ada di Madiun, di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Untuk episode ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip pemilu, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang prinsip langsung, saat ini kita membahas tentang prinsip umum. Jadi kalau tadi Mas Bobi tanya apa itu sebenarnya prinsip umum. Jadi prinsip umum dalam pemilu itu adalah pemilu ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Namun harus memenuhi syarat dulu sebagai pemilih, begitu. Jadi umum ini adalah berlaku untuk semuanya, sekali lagi tanpa terkecuali. Jadi misalnya kalangan disabilitas seperti yang kita bahas minggu kemarin juga berhak untuk mengikuti pemilu, baik itu sebagai peserta, baik itu sebagai pemilih, asalkan memenuhi syarat, kan begitu. Terus kemudian untuk kalangan perempuan misalnya begitu, juga tidak ada pengecualian, bisa menggunakan hak pilih sebagai pemilih, juga bisa sebagai peserta, bahkan sebagai penyelenggara, misalnya begitu. Terus kemudian selanjutnya kelompok yang marginal begitu, itu juga tidak menjadikan pengecualian untuk mengikuti kontestasi atau untuk mengikuti proses pemilu yang ada di Indonesia. Jadi begitu, prinsip kami adalah pemilu berlaku untuk semuanya, semua kalangan masyarakat yang memenuhi syarat begitu. Berarti semua orang itu mendapat kesempatan yang sama, ya, Bu? Betul, mendapat kesempatan yang sama, baik sebagai pemilih, baik sebagai peserta, misalnya mau nyalon sebagai kepala daerah. Nah, kesempatannya semuanya sama dengan syarat memenuhi syarat tadi. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Meskipun betul. itu disabilitas, meskipun itu kelompok rentan, marginal, itu pasti semua mendapat mendapatkan hak pilihnya. Mau orang Islam, mau non Islam, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan atau pembedaan secara apapun. Yang penting sudah memenuhi syarat itu ya. Betul ya. Gitu, yang penting memenuhi syarat untuk melakukan secara umum tadi, ya, Bu, ya. Iya, betul. Untuk ikut terlibat dalam pemilu. Untuk itu kalau kita bicara penerapan di lapangan, Bu, seperti yang apa sih prinsip umum yang terlihat? Diterapkan contoh yang paling gampang yang mungkin teman-teman pemilih juga sudah tahu ya, misalnya warga masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau 17 tahun itu sudah menikah begitu. Nah, itu sudah berhak untuk menggunakan hak pilih. Maka prinsip umum adalah bagaimana warga masyarakat yang sudah berusia 17 tahun kita data. Harus kita masukkan dalam data pemilih yang nantinya mendapatkan hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, contoh di lapangannya begitu. Misalnya kemudian dari kalangan perempuan misalnya. Kalangan perempuan ketika dia sudah memenuhi syarat dan ada partai yang mengusung, kemudian dia mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tidak ada pembeda dengan calon anggota legislatif yang laki-laki seperti itu. Sama menggunakan hak pilih juga begitu. Mau itu sakit, mau orang tua, mau masih muda, mau disabilitas dan lain sebagainya, tidak ada pembedaan. Justru kita akan melayani sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat di TPS. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi bukan hanya boleh memilih apa aja ya, iya, betul. Juga, tapi tetap semua difasilitasi juga ya, difasilitasi dengan porsi yang sama, tidak ada pembedaan meskipun itu hal yang
Ini Bu, kalau ini bebas ya Bu ya. Umum. Kalau umum ya, umum ya. Umum. Kalau ada yang tidak terdaftar, apakah masih bisa memilih Bu? Seperti itu. Bisa kan nanti ketika waktu pendataan pemilih itu kan waktunya panjang ya. Misalnya pada saat pendataan pemilih kok itu terlewat tidak terdata. Nah nanti kan ada proses yang namanya data pemilih tambahan. Nah atau ketika data pemilih tambahan kok lewat lagi misalnya. Nah pada saat hari H pemungutan suara dia bisa menunjukkan KTP setempat, misalnya Kota Madiun begitu, dan surat suaranya masih bisa dilayani. Kadang-kadang kan ada yang gimana ya Bu? Bukan kelupaan, maksudnya belum terdaftar itu kan masih berada di luar kota ataupun sedang pergi seperti itu. Itu kalau tidak, berarti negara ini benar-benar berusaha agar semua warga ini tetap bisa ikut di dalam pemilu tersebut ya Bu. Iya. Jadi prinsip pemilu salah satunya umum ini adalah menjamin warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat itu bisa menggunakan hak pilihnya tanpa terkecuali, atau bisa menjadi peserta juga tanpa terkecuali asalkan memenuhi syarat, atau bisa menjadi penyelenggara tanpa terkecuali asalkan sudah memenuhi syarat. Begitu. Dari obrolan kita hari ini Bu, kita jadi paham nih prinsip-prinsipnya umum. Nah, itu memastikan semua warga negara punya hak yang sama dalam pemilu. Terus teman pemilih jangan merasa nggak penting dalam pemilu atau nggak berpengaruh, karena setiap warga punya hak pilih yang sama. Begitu ya Bu ya. Gunakan hak pilihmu karena kamu adalah bagian dari penentu masa depan negara. Begitu Bu. Ini untuk hari ini terkait umum tadi, mungkin Bu Anjar ada sedikit pesan dari teman ya. Iya. Jadi sama seperti sebelumnya, kalau saya berpesan bahwa teman-teman itu harus memahami prinsip pemilu, salah satunya adalah umum, maka di sini teman-teman juga harus menerapkan bahwa ketika teman-teman pemilih nanti sudah memasuki usia 17 tahun contohnya ya, sudah berhak untuk menggunakan hak pilih, maka teman-teman juga harus melihat literasi bagaimana caranya saya bisa masuk ke sana pilih, atau bagaimana caranya saya bisa menggunakan hak pilih, karena pada saat coblosan nanti atau pada saat pemilu dilaksanakan, pilkada dilaksanakan, prinsip umum ini artinya teman-teman semua mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk turut terlibat di dalam pemilu, baik itu sebagai pemilih maupun peserta tanpa terkecuali kan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, dan syarat itu pun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak Bu Ketua atas waktunya, dan buat kamu yang sudah mendengarkan jangan lupa share podcast ini dan follow akun media sosial KPU Kota Madiun yang sadar atas pentingnya pemilu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap cerdas berdemokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kabeh warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024, demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhire jlepot, sing dadi pemimpin dudu karepmu. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo kabeh warga kota
November 2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko